agar selamat dari poin yang pertama ini, please banyak bersyukur. Bagaimana cara banyak bersyukur? Pertama, syukuri suami kamu ini. Di saat dia memberikan sesuatu, di mana dia pulang dari ladang yang sudah lelah, capek. Namun pas mampir, ternyata ada sate padang, Bang Ajo, ya sudah beli. Meskipun 5.000, harusnya 15.000, 5.000, hanya 3 biji tusuk satenya. Dibawa karena kecintaan istri. Maka datang dalam keadaan lelah, payah. Menyisakan waktu untuk membeli perkara tersebut yang murah meriah. Maka please, diterima dan dipuji dan dikatakan jazakallahu khair, wahai abangku. Karena perkara ini masuk kepada syukur nikmah. Dan kebalikannya dari kufur nikmah. Maka ini dari jalan pertama kita bisa terbebas dari kufur nikmah adalah mensyukuri. Apa yang diberikan oleh suami kita meskipun nilai nominalnya hanya tidak lebih dari 400. Misalnya 10.000, 40 kan. Ataupun harganya 5.000 bahkan, hanya 30. Namun bukan masalah nominal angka-angka, tetapi hati yang menyebabkan dia harusnya pulang, harus mampir ke perempatan yang jauh 10 meter, jauh misalnya 10 menit, yang tadinya dia ingin cepat-cepat berleha-leha, bertemu dengan istrinya, mampir dulu ke perempatan. Maka nilailah, hargailah dari kasih sayang ini. Maka dengan bersyukur, perempuan ini nanti akan keluar dari kufur nikmah. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Yang mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dan juga tadi hadis terlewat dari Amr ibn al-As yang bercerita tentang Ghurabul A'sam, juga hadis yang sahih. Yang mana hadis ini dikeluarkan juga oleh Syekh kami di dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihain, di Musnad Amr ibn al-As. Maka hadis ini hadis yang sahih pula. Disahihkan oleh Syekh kami dan Syekhnya Abu Taubah. Sama-sama kita belajar dengannya, maka Syekh kami mensahihkan hadis ini. Begitupun dari cara agar kita keluar dari penyakit yang pertama tadi, kufur nikmah, kalau tadi pandai bersyukur. Selalu bersyukur. Karena jika lisan saudari-saudari kita banyak bersyukur kepada suaminya dalam perkara apapun, maka dia akan terbiasa untuk melafadzkan jazakallahu khair, sehingga akan terus mensyukuri suaminya meskipun apa yang diberikan oleh suaminya. Dan bahkan mensyukuri bukan hanya dari permasalahan sandang, pangan, dan papan. Juga syukuri suami kamu yang menjadi Tarzan di atas ranjang. Maka mungkin ini pun dari kaum perempuan tidak banyak mensyukuri. Dia bersyukur di saat suaminya memberikan pakaian yang mahal. Ataupun mensyukuri di saat diberikan hadiah motor. Sangat senang. Tetapi di saat dibahagiakan oleh suaminya, yang mana dia bekerja pagi pulang petang membanting tulang, sudah tidak ada yang tersisa padanya. Maka dari sisa-sisa malam-malamnya pun dia berikan kebahagiaan kepada istrinya, please, dihargai. Maka syukuri, pandai bersyukur, karena ini pun nikmah. Bahkan yang kita ketahui, terutama di Arab, itu adalah sebesar-besarnya nikmah. Maka kita dulu di Damaj, dalam keadaan miskin dan papa. Alhamdulillah, kita mendapatkan dari Syekh Mukbil uang 3.000, yang dulu pada zaman itu lumayan. Kalau dikurskan 3.000 itu pada saat itu $100, 16.000. Lumayan, sekitar $25 ataupun kurang ataupun lebih.
ditambah beras, dan ditambah tepung, dan yang lainnya, maka kita bersyukur kepada Allah. Mendapatkan ilmu, dan juga mendapatkan apa yang dapat kita makan, maka juga mensyukuri istri-istri dari apa yang diberikan suaminya, dari kenikmatan rohaniyah, kenikmatan yang khusus bisa diberikan seorang suami, tidak bisa diberikan laki-laki yang lain meskipun bapaknya ataupun saudara kandungnya. Maka ini pun latihan, disyukuri. Jika selesai dari nafkah batiniyah yang diberikan oleh suami, please, jazakallahu khair wahai Tarzanku, jazakallahu khair wahai singaku, wahai the Sumatran Tiger, harimau Sumatraku, bersyukur, latihan. Mungkin kebanyakan di antara para perempuan tidak ada yang bersyukur, maka syukuri. Karena di dalam Al-Quran, la in syakartum wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa yang syukur kepada Allah, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang pandai bersyukur kepadaku, aku akan menambahnya over and over again, more and more again. Maka jika pandai bersyukur kepada Allah akan ditambah. Oh, itu kan bersyukur kepada Allah. Saya kan bersyukur kepada suami lain lagi. Sama seperti di hadis Abi Daud tadi. Man la yaskuru nas la yaskurullah. Tidak ada orang yang bersyukur, pandai bersyukur kepada manusia, kecuali dia pandai bersyukur kepada Allah. Maka please syukuri. Perkara-perkara yang seakan-akan kecil. Suaminya memberikan hadiah-hadiah pulang dari kerja, kecil nominalnya. Dan dia tidak mempunyai apa-apa. Dia hanya menerima uang upah 100 ribu, 50 ribu, 70 ribu. Namun memberikan hadiah yang nominalnya hanya 400, maka please syukuri. Dan di saat istri kalian memberikan kenikmatan di malam-malamnya pun, dari perkara yang sangat lelah, itu pun disyukuri. Karena dengan rasa syukur itu semua, terbiasa kalian mensyukuri, tidak akan pernah lancung sampai mengatakan, kamu ini bang dasar memang laki-laki yang pelit. Tidak pernah membahagiakan aku. Tidak pernah membelikan apa yang aku minta. Ataupun tidak pernah membahagiakan aku di atas ranjang. Apalagi seperti itu. Karena apa? Karena lisannya tidak berbiasa untuk bersyukur. Maka bisa akan lancung kepada kufur nikmat. Maka untuk permasalahan lafaz ini telah dicontohkan oleh Nabi. Tentang permasalahan kufur nikmat. Di hadis yang muttafaqun alaih dari Ibni Abbas. Yang lafadznya seperti tadi, aku melihat kepada api neraka, kebanyakan isinya perempuan. Kemudian ditanya, kenapa wahai Rasulullah? Dikatakan oleh Nabi, takfurnal ashir. Maka mereka itu kufur kepada nikmah. Di riwayat Ibnu Abbas yang muttafaqun alaih ini ada tambahan, disebutkan, akafarna billah. Apakah kita ini kufur kepada Allah, keluar dari Islam? La. Maka kufur nikmah tidak keluar dari Islam meskipun dia dosa besar. Tidak, bukan kufur nikmah, bukan kufur dari Islam, tetapi takfurnal ashir. Apa itu takfurnal ashir? Yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir lau ahsanta au lau ahsan ilaiki zaujiki tulil hayah. Maka jika seorang suami berbuat kebaikan dalam sepanjang hidupnya, kemudian suatu hari dia tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh perempuan ini akan mengatakan, anta ma fa'alta khairan qat. Kamu tidak pernah memberikan kepadaku satu apapun. Kamu tidak pernah memberikan kepadaku kebahagiaan apapun. Kamu tidak pernah memberikan dari apa-apa yang aku inginkan. Kemutlakan inilah yang menyebabkan manusia, terutama perempuan, masuk kepada api neraka. Maka inilah sebab yang pertama. Sebab yang kedua, masih di riwayat ini, wa takfurnal ashir. Wa kadzalika taksurnal la'na wa takfurnal ashir.
Maknanya banyak melaknat. Pendalilannya di hadis Ibnu Abbas ini dan juga di dalam hadis yang sebelumnya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Di saat Nabi mengatakan, "Ya ma'syaron nisa, tasaddaqna wa taksurnal istighfar, fa inni ra'aitukunna min aktsari ahli nar, limada ya Rasulullah? Taksurnal lakna." Karena banyaknya melaknat. Banyak melaknat itu termasuk penyebab yang paling besar juga para wanita masuk kepada api neraka. Lalu apa makna laknah? Bismillah. Makna laknah di kutubil lughah seperti di kitab Al-Lisan dan Al-Mukhtar As-Sihah dan yang lainnya, makna al-laknah adalah at-tard wal ibtiad minal khair. Mendoakan kepada manusia agar dijauhkan dari segala kebaikan. Itu maknanya laknah. Allah melaknat kamu. Yang Arabnya Allah yal'anuk. Allah melaknat kamu, menjauhkan kamu dari kebaikan-kebaikan. Itu maknanya. Maka ini hukumnya haram dan ini disebutkan oleh Nabi dari penyebab perempuan masuk api neraka. Namun pertanyaan yang besar di sini, saya minta jawab dari suami-suami orang Indonesia yang istri-istrinya kebanyakan orang Indonesia. Pernah keluar dari mulut istri-istri kalian laknat? Misalnya pakai bahasa Indonesia. Allah melaknat kamu wahai suamiku. Pernah keluar? Itu yang pertama. Atau terbiasa pakai bahasa Arab. Dan ini mungkin bagi mereka yang pintar bahasa Arab. Allah yal'anuk. Pernah dengar dari istri kalian? Alhamdulillah. Itulah dari kelebihan kalian mempunyai istri-istri orang Indonesia. Dan juga kelebihan wanita-wanita Indonesia min fadli imra'ah Andalusiyah lam ta'rif al-laknah. Tidak mengetahui kalian itu laknah wahai saudari-saudariku. Bersyukurlah. Amal Arab, mohon maaf, tidak menghina Arab. La nuhinul Arab. Walakin hadal hadis waqi' inda Nabi wa huwal Arabi. Nabi di saat meriwayatkan hadis ini, wa huwa Arabi, dia orang Arab. Dan dia menceritakan kasus yang banyak terjadi dari orang-orang Arab. Jadi mohon maaf. Amal Arab, kalimatul laknah, fakathir. Anytime, anywhere. Dimanapun, kapanpun akan melaknat. Baik perempuan dengan perempuan. Disakiti oleh perempuan. Allah yal'anuk. Allah tal'anuk. Ataupun laki-laki dengan laki-laki. Dan mungkin Abu Taubah pernah juga mendengar. Baik di pasar ataupun kita naik taksi. Diserempet sedikit oleh taksi yang lain. Allah yal'anak. Seperti itu. Begitupun yang lebih parah. Perempuan istri kepada suaminya mengatakan Allah yal'anuk, Allah melaknat kamu. Suami yang sepanjang masa dia menyayangi istrinya, memberikan harta, memberikan sandang, pangan, papan, bahkan kekuatan dari kelaminnya untuk istrinya, memberikan anak untuk istrinya, dikatakan Allah yal'anak, Allah yal'an abawaik. Ini lafaz-lafaz yang ada yang kami hafal dan wake. Allah yal'anak, Allah yal'an abawaik. Allah melaknat kamu, Allah melaknat kedua orang tua kamu. Apa dosa orang tua kita? Atau Allah yal'an syaklak, Allah melaknat wajah kamu. Padahal suaminya paling ganteng bagi istrinya. Paling gagah, the hero, pahlawan bagi istrinya. Bagi orang lain mungkin beda-beda penilaian. Yang jelas di sini banyak melaknat itu penyebab masuk api neraka. Namun uskuru rabbakum, kalian perempuan Indonesia tidak kenal melaknat. Iya, tidak ada kan. Dan di antara kalian ada perseteruan sama ikhwah, ada yang melaknat. Semoga Allah melaknatmu. Ada. Jarang. Paling keluar binatang, kebun binatang disebutkan dan sebagainya. Maka itulah. Kalau di Yaman, di Arab kebanyakan langsung laknat. Berseteru sedikit, Allah yal'anak, Allah yal'an wajhak. Allah yal'an abawaik. Allah melaknat kamu, Allah melaknat wajahmu, Allah melaknat kedua orang tua kamu. Dimasukkan kedua orang tua. Ini di pasar-pasar. Kita naik taksi, setiap taksi seperti itu ucapannya. Maka bersyukurlah kita dijauhkan dari perkara, terutama para umahat, dijauhkan dari perkara ini karena